Bon. Bon. Oh ini. Aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Putus-putus. Dzalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Enggak sampai. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima mawadhi'i yuharrifuna al-kalima mawadhi'i wa nasu haqqan mimma dzukiru bih wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum wa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Oke, buat yang lain suara saya mute semuanya ya. Langsung aja gitu Pak Ustadz. Oke, dibuka suaranya Pak Ustadz. Pak Ustadz suaranya dibuka. Ya. Buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Datu serta seluruh anak kemenakan Semambu Ili yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia senantiasa Allah berikan kepada kita. Ya, terlupa juga yang kami hormati seluruh peserta dan anggota pengajian atau tadarus kita yang berbahagia pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan membaca untuk pagi hari ini adalah surat Al-Maidah. Ya, kita sudah mulai tadi Bapak dan Ibu sudah mulai dari ayat pertama dan sudah sampai ayat 16. Kebetulan kita di dalam surat Al-Maidah ini ada salah satu ayatnya yang mungkin menjadi bahasan kita bersama pada pagi hari ini, yaitu khususnya surat Al-Maidah ayat 6. Ini berkaitan dengan kegiatan sholat atau prasolat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saya coba baca ayatnya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salam faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum
Nggak ada. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pagi hari ini kita membahas surat Al-Maidah ayat 6 dan ayat 7. Kita coba artinya. Berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Bu Linda. Halo. Suaranya nggak keluar, Bu Linda. Tadi Pak Ustadz membaca ada kesalahan kalau di Al-Quran Ambo tadi. Ya. Famsahu biwujuhikum wa aidi nih kan mati tadi di Al-Quran Ambo mati ya nyong. Yang kedua mati ya. Nah tapi Pak Ustadz baca tadi wa aidiyakum. Ya, terima kasih. Enggak, soalnya kok arti kan beda. Itu yang artian kan. Maaf Pak Ustadz. Kalau di Al-Quran itu yang silu wujuhakum wa aidiyakum kan ya? Wa aidi aja mati dinyo. Iyanya mati yang di wa aidiyakum. Wa aidikum. Nah, kalau di Al-Quran Nambo dan Quran-Quran yang lainnya rasanya wa aidikum ya. Kalau ya, di wa aidikum. Di Quran yang apa aidikum pula Ustaz. Oh gitu. Mungkin di apa kita sepakat saja kita baca. Kalau di Ambo kebetulan ini sebentar mau lihat di Aidikum ya. Tamsahu biwujuhikum wa aidiyakum ilal marafiqi. Jadi itu ID. Kalau ID hanya sukun, nantinya bukan dua tangan. Jadi di situ kalau umumnya Al-Quran itu wa aidiyakum ilal marafiq. Enggak apa-apa. Jadi kalau di ibu-ibu mungkin beda ininya, tapi saya dua Al-Quran ini wa aidiyakum. Nggak apa-apa kalau ada berbeda, mudah-mudahan nanti tidak merubah artinya. Makasih. Baik. Karena dalam hafalan ini termasuk ayat kurikulum kita ya Bu Linda, jadi masih hafal gitu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, aydiyakum itu dua tanganmu ya. Baik, kita coba artinya. Pak Ustaz. Bukan itu Pak Ustadz yang di bawah. Yang di bawah. Di bawah minhu. Di bawah, Amin. Yang ada kolanya dia yang berapa ya? Famsahu biwujuhikum. Oh iya, yang di bawah ya. Iya, itu betul, tadi Pak Ustadz. Sama ya. Oke, terima kasih. Oke, dah makasih Pak Ustadz. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih telah kita baca bersama. Itu tandanya ibu-ibu mengikuti bacaannya, jelas salahnya. Tapi ustadznya kelewat. Pak ustadznya ngeles lagi, padahal udah salah ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini ayat ini dasar kita untuk beribadah ya.
awal beribadah. Baik, kita baca saja artinya. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tadi saya membacanya na'udzubillah ya, makanya bukan dari bukan itu, tapi na tadi, karena kita membaca untuk bersama. Jadi karena saya membacanya untuk kita bersama, jadi saya memulai dengan na'udzubillah. Berlindung kita semua kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ya. Wahai orang-orang yang telah beriman. Idza kuntum, apakah bila kamu berdiri atau berniat atau bermaksud untuk salat, ila salati untuk salat, faghsilu wujuhakum. Faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, mukamu. Wa aidiakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sehingga kedua mata siku. Wamsahu biruusikum, dan sapulah kepalamu, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kamu sedang berjunub, fattaharu, maka bersucilah. Wa in kuntum mardha, jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau apabila salah seorang kamu sedang haid, ya. Ya, saya ulang. Minal itu keluar dari habis buang air kecil, aula mastumun nisa, atau kamu bersentuhan dengan perempuan, falam tajidu ma'an, maka kamu tidak mendapatkan air atau tidak ada air untuk bersuci atau membasuhnya, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah mukamu, wa aidikum minhu, dan kedua tanganmu dengan tanah tersebut. Ya. Tidaklah Allah hendak membuat keberatan atau kesulitan bagi kamu, tetapi Allah menghendaki untuk membersihkan kamu, dan Dia hendak menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu, dan supaya kamu bersyukur. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini kandungan ayat ini banyak sekali dan luas sekali, tapi ini adalah dasar kita untuk beribadah. Jadi kata Allah, kalau kita mau sholat, nah, tidak boleh langsung sholat saja, ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, dengan kata lain kita harus berwudu, ya, berwudu terlebih dahulu. Wudu ini, nah ini karena ini ibadah, inilah ininya istimewanya ajaran Islam ini. Allah menuntun kita bahwa kalau kita hendak melakukan sholat, maka kita harus berwudu. Walaupun di dalam ayat ini tidak disebutkan maka berwudulah kamu, tidak. Tapi langsung Allah sebutkan faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Kenapa? Padahal kita itu mau berwudu, membasuh tangan dulu kan. Nggak mungkin kita bisa masuk muka, kemudian sebelum membasuh tangan. Nah, dalam Al-Quran, ya kita letter like-nya seperti itu, nanti akan ada yang sunnahnya. Tapi Allah sampaikan, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bagi kita berwudu ini bukanlah suatu hal yang baru. Semua kita sudah tahu berwudu. Mulai kita masih anak-anak dulu, kita pergi mengaji ke surau, nah, kita udah langsung, ayo sholat. Nah, langsung berwudu. Ya, sudah fasih kita, sudah biasa kita dengan berwudu. Tapi apakah wudu yang kita lakukan itu, yang pertama, apakah kita sudah tahu dasarnya? Saya yakin bahwa kita sudah tahu, sudah berulang-ulang membaca ayat ini, atau mungkin saja belum berulang-ulang, atau mungkin belum pernah membaca.
inilah dasarnya untuk kita berwudu. Jadi surat Al-Maidah ayat 6 ini adalah dasarnya kita kenapa kita harus berwudu. Nah, ini dasarnya secara dalil naklinya, inilah dasarnya, atau secara syara inilah dasarnya. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Ya, membasuh muka, mana yang namanya muka? Ya, yang namanya muka itu adalah ke atasnya adalah sebatas tumbuhnya rambut. Ya, batas tumbuhnya rambut, dan ke bawahnya muka adalah sebatas ujung dagu. Halo Bapak-bapak dan Ibu-ibu, suara saya masih bisa kedengar? Halo? Masih, Pak. Ya, ya masih Ustaz. Kedengaran, Ini Ustaz. nanti sinyalnya tidak bagus, saya udah ngomong-ngomong tapi sinyalnya nggak bagus, nggak kedengaran. Jadi yang namanya muka atau wajah tuh faghsilu wujuh. Wujuh wajah itu bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Maka basuhlah wajahmu. Mana yang namanya wajah? Ke atasnya adalah sebatas tumbuhnya rambut, ke bawahnya adalah sebatas ujung dagu kita. Kemudian ke kiri dan ke kanannya adalah sebatas telinga kanan dan telinga kiri kita. Itu adalah batas dari muka. Jadi kalau kita berwudu, yang pertama adalah membasuh muka kita. Nah, kita basuh muka. Itu urutannya. Tapi nanti akan berbeda kalau kita berwudu dalam arti sesungguhnya, ada rukun wudunya. Maka yang pertama itu adalah niat. Berniat. Karena innamal a'malu binniyat. Wakum bri'im manawa. Setiap suatu pekerjaan harus dimulai dengan niat. Maka niat itu adalah menjadi rukun yang pertama. Kalau kita berwudu, faghsilu wujuhakum, sebelum membasuh muka, kalau kita sudah berniat untuk berwudu, maka kita berniat dulu. Ya, berniatnya kalau kita bisa dalam bahasa Arab dan tidak salah itu lebih bagus. Tapi berniatlah dalam bahasa yang kita mengerti. Kalau kita mau berwudu salat subuh misalnya, sengaja aku mengerjakan atau sengaja aku berwudu untuk mengerjakan sholat subuh fardu atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Itu lafaz dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu biasa ini dengan bahasa Arab usolli wudu'a. Kalau biasa berbahasa Arab dipersilakan. Tapi saya biar lebih mantap ke dalam diri, saya biasanya berniat untuk berwudu atau salat itu dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti orang sholat ada yang usolli fardhu subhi raka'ataini imaman mustaqbilan fardhan lillahi ta'ala. Nah, bisa. Jadi di mana kita tenang rasanya, yakin bahwa niat kita sudah betul, berniatlah dalam bahasa itu. Karena tidak diwajibkan berniat dalam bahasa Arab atau tidak dalam Indonesia, tapi berniatlah dengan bahasa yang benar-benar kita yakin niat kita betul. Karena salah niatnya maka perbuatannya menjadi sia-sia. Yang pertama. Nah, yang keduanya adalah dalam surat ini faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Membasuh muka, ya di sini kita terbiasa 3 kali ya, 3 kali. Tapi dalam ayat ini dalam hadis-hadis ya tidak disebutkan 3 kali, tapi untuk kesempurnaan. Kesempurnaan wudhu kita, para ulama sepakat itu dibasuh 3 kali. Nah, tidak menyalahi. Tapi yang wajibnya adalah faghsilu wujuhakum. Basuh muka, batas muka ke atas sebatas tumbuh rambut, ke bawahnya sebatas ujung dagu, kiri kanan sebatas kedua telinga kita. Ya, faghsilu wujuhakum. Kemudian wa aidiyakum ilal marafiqi, ya. Dan kedua tanganmu hingga kedua mata siku. Jadi kita mungkin untuk mengepaskan hingga 2 mata siku ini agak sulit, ya takut kurang, kita lebihkan sedikit, ya. Dengan apa tujuannya? Bukan untuk berbid'ah, tapi untuk lebih meyakini bahwa kita sudah membasuh tangan kita
hingga kedua mata siku itu yakin bahwa itu sudah terbasuh, maka kita yakinkanlah. Nah, agar kita enggak was-was, kita lebihkan sedikit untuk menghilangkan was-wasnya atau untuk lebih sempurnanya. Tapi dalam Al-Qur'an disebutkan wa aidiakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tanganmu, ya, wa aidiakum tuh kedua tanganmu ilal marafiqi, hingga kedua mata siku. Jadi itu batas membasuhnya. Kemudian cara membasuhnya bagaimana itu diatur dalam fikih. Ya, ada yang membasuhnya langsung dari, kalau kita sekarangnya umumnya itu karena ada keran, kita langsung dari atas ke bawah. Nah, sunnahnya itu dari sini. Ya, kita begini membasuhnya sehingga nanti airnya menetes dari kedua ujung mata siku. Ini lebih meyakinkan. Kenapa? Benar-benar air itu sampai ke dua mata siku. Ya, Bapak, Ibu sekalian. Jadi ilal marafiqi itu artinya hingga kedua mata siku. Nah, agar kita tidak sanksi, apalagi kalau pakai baju lengan panjang, agak susah menyingsingnya. Nah, jadi janganlah sampai karena baju kita sempit, wudhu kita yang menjadi tidak sempurna. Karena kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Karena wudhu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Kalau wudhunya tidak sah atau wudhunya batal, maka sholatnya juga tidak sah atau akan batal. Karena wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu membasuh muka ya sebatas yang namanya muka, kemudian membasuh kedua tangan sebatas kedua mata siku kita. Itu adalah batas yang minimumnya, hingga dua mata siku. Kemudian wamsahu biruusikum, ya, wamsahu biruusikum, dan sapulah kepalamu, sapu kepala. Jadi kepala itu bukan dibasuh, bukan fagsilu, ya, biruusikum, tapi wamsahu wa amsahu, ya, wa amsahu bahasa aslinya imsaha yamsahu. Jadi itu perintahnya dengan fi'il amar, wamsahu, ya, wamsahu biruusikum, dan sapulah kepalamu. Nah, kepala itu yang mana? Di luar batas muka tadi itu termasuk seluruhnya kepala. Nah, ya, jadi di luar batas muka tadi itu kepala. Nah, tapi tidak disebutkan basuhlah kepalamu atau sapulah kepalamu keseluruhan. Tidak, hanya disebutkan famsahu biruusikum. Nah, Rasulullah ya dalam beberapa keterangan menyampaikan, jadi dari mana kita menyapu kepala itu? Mulai dari batas muka atau batas tumbuhnya rambut di depan sampai ke belakang. Nah, sampai ke belakang itulah sampai ke kuduk kita. Jadi kalau kita contohkan, jadi kita taruh tangan kita di air, kemudian kita keletikkan, taruh begini. Nah, disapu ke belakang, nah, kemudian langsung kita ke telinga, ya. Jadi langsung ke telinga. Jadi langsung, jadi tangan ini langsung jarinya masuk ke dalam telinga dan ini ke depan. Itu cara pertama. Ada juga yang mereka didorong ke depan, ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian telunjuknya masuk ke telinga, langsung kita menyapu telinga atau membersihkan telinga. Jadi antara telinga, kepala, menyapu kepala dengan telinga satu paket. Karena di dalam ayat ini atau dalam rukunnya berwudu tidak disebutkan menyapu telinga atau membasuh telinga. Yang ada adalah wamsahu biruusikum. Nah, telinga gimana? Nah, karena telinga tidak sebut dan dia adalah bahagian dari kepala, maka waktu kita menyapu kepala, telinga kita sekaligus. Nah, ini. Tapi banyak kita lihat di masyarakat. Ya, karena apalagi yang banyak keterbatasannya ibu-ibu, ya, karena ada selendang atau ada jilbab atau ada kerudung buat menutup kepala, sehingga kalau dilepas semuanya takut membuka aurat, sehingga antara menyapu kepala dengan telinga dipisahkan. Ini dalam keadaan darurat. Jadi kecuali kalau ibu-ibu berwudu di dalam kamarnya atau dalam kamar mandi yang tertutup, mungkin bisa kerudungnya dilepas ke belakang atau agak digeser ke belakang, kemudian sapu kepala,
langsung diteruskan ke telinga seperti ini. Jadi disapu ke belakang. Nah, kalau kita yang laki-laki lebih mudah, sapu, jadi rendamkan tangan ke air, kemudian dikeletikkan supaya nggak terlalu basah, kemudian disapu begini. Nah, ya, sapu sampai belakang dan kemudian tangan kita ya, telunjuknya masuk ke telinga, ini langsung seperti ini. Nah, jadi ibu jarinya membersihkan atau menyapu telinga kita. Itu kalau untuk bapak-bapak lebih mudah, tapi untuk ibu-ibu mungkin kalau berwudu di tempat terbuka agak sulit dilakukan, maka kadang-kadang ibu-ibu terpaksa biar kerudungnya atau selendang tidak jatuh, satu tangannya memegang selendang, tangan kanannya menyapu kepala, tapi teruskan ke telinga kita. Nah, ini mungkin terpaksa 2 kali tahapan, kemudian menyapu lagi dan kuping kiri. Nah, yang benar apa yang mudah itu adalah menyapu sekaligus menyapu kepala dan telinga. Itu. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kaki. Nah, kaki ini bukan kita sapu. Jadi walaupun rangkaiannya wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, seolah-olah kalau kita membacanya tidak terpisah, ini seolah-olah kakinya disapu juga. Kalau kaki kita itu dibasuh hingga kedua mata kaki. Jadi basuh kakimu hingga 2 mata kaki. Yang kita uraikan di atas tadi mulai dari faksilu wujuhakum wa aidiyakum wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu semuanya adalah rukun wudu atau fardu wudu kita. Jadi membasuh kaki kita sampai kedua mata kaki. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, batas mata kaki itu juga kadang-kadang kita karena kaki kita ini posisinya agak di bawah, mungkin bagi yang yang tidak gemuk mungkin tidak akan sulit untuk merunduk, tapi sehingga jelas terlihat mana mata kaki dan mana batasnya. Tapi mungkin bagi yang ada keterbatasan, mungkin karena sakit, mungkin karena gemuk, mungkin agak susah merunduknya, yakinkanlah bahwa mata kaki kita sudah basah, sudah dibersihkan. Nah, untuk itu disempurnakanlah, agak berlebih sedikit supaya tidak kurang. Nah, kalau kurang wuduknya batal, kalau lebih wuduknya tidak batal. Tapi janganlah sampai juga betis-betis dibasuh, nah, itu tidak disunahkan. Tapi pergelangan kaki kita lah kita basuh. Itu membasuh kaki. Jadi yang pertama adalah berwudu itu membasuh muka. Ya, saya ulang, yang pertama adalah berniat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga menyapu kepala. Yang pertama berniat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan hingga 2 siku, yang keempat menyapu kepala, yang kelima membasuh kedua kaki. Kemudian yang keenamnya adalah tertib. Nah, itu adalah fardu wudu atau rukun wudu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, nggak sulit rupanya ya. Jadi Allah menuntunnya langsung dalam Al-Quran ini, kalau kamu hendak sholat, maka kamu hendaklah berwudu. Berwudu itu bagaimana? Nah, pertama berniat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga ya seluruh muka. Mana yang namanya muka? Ke atasnya sebatas tumbuh rambut, ke bawahnya sebatas ujung dagu. Ke kiri dan ke kanan adalah sebatas kuping kiri dan kuping kanan. Kemudian kita membasuh kedua tangan kita. Batasnya mulai dari ujung jari kita sampai ke 2 mata siku. Ya. Kemudian famsahu biruusikum. Kita sapu kepala kita, ya, seperti yang saya sudah contohkan tadi, ya, mulai dari batas tumbuhnya rambut di depan sampai ke belakang ke kuduk kita, dan sekaligus kita menyapu telinga. Walaupun telinga tidak disebutkan secara letterlek di sini, tapi telinga adalah bagian dari kepala. Kita lanjutkan dengan rukun yang kelima atau fardu wudu yang kelima adalah
membasuh kaki kita, membasuh kedua kaki kita hingga kedua mata kaki. Nah, ini sampai di sini itu rukun daripada wudhu. Ya, kita teruskan dulu. Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kamu dalam keadaan junub, kita semua sudah mengerti bahasa junub, apakah karena hubungan suami istri atau keluar sesuatu dari kemaluan kita, yaitu junub, nah, maka hendaklah kita bersuci. Nah, di sini bersuci, pengertian di sini adalah karena ini junub hadas besar, maka kita harus mandi. Ya. Wa in kuntum junuban fattaharu, jika kamu dalam keadaan junub, maka hendaklah kamu bersuci. Nah, kalau suci, untuk bersuci dengan hadas kecil, kita cukup dengan berwudu. Misalnya kita terkena najis najis ringan, ya kita basuh dengan sabun, itu cukup dengan bersabun, kemudian kita berwudu. Nah, cukup. Namun kalau untuk hadas besar, ya hadas besar itu ada antara lain adalah junub, nah, maka kita harus mandi. Nah, mandinya mandi apa? Mandinya mandi junub. Kalau kita junub. Kalau kita haid, mandinya mandi haid. Kalau kita nifas, mandinya niatnya mandi nifas. Nah, niatnya sengaja aku mandi junub, ya. Karena apa? Karena ya apakah karena hubungan suami istri atau karena hal lain kita mandi junub. Jadi kita berniat ya, karena setiap pekerjaan dimulai dengan niat. Nah, mandi junub itu wajib, ya, namanya mandi wajib. Sering juga orang-orang tua kita menyebutnya mandi wajib. Mandi kita. Ya, apa yang namanya mandi? Adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh atau mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Ya, itu mandi. Baik, Bapak, ya, saya yakin kita semua sudah paham bahwa mandi junub kita sudah tahu. Tapi jangan sampai tidak berniat. Ya, jangan sampai tidak berniat. Kalau tidak berniat untuk mandi junub, maka mandi junubnya badannya bersih, tapi syariatnya ya belum terpenuhi. Jadi belum hilang hadasnya. Ya, belum hilang hadas besarnya. Niat itulah yang akan menyapu atau akan meluruskan semuanya. Dengan niat, maka mandi kita menjadi sah dan hadas besar kita menjadi hilang sehingga kita suci. Kemudian wa in kuntum mardho, jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang dari kamu kembali dari WC. Nah, di sini WC atau kakus atau toilet, ya, umumnya kita nyebut di mana, mau ke toilet. Nah, ini kalau kita kembali dari toilet, ya bisa buang air kecil atau buang air besar, aula mastumun nisa, atau kamu bersentuhan dengan wanita, falam tajidu ma'am, dan kamu tidak menemui atau tidak memperoleh air, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih, ya, lagi baik atau lagi suci. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, maka sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah tersebut. Nah, jadi kalau bertayamum itu tidak membasuh, tapi menyapu. Walaupun dalam rukun wudhunya di atas tadi, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah tanganmu, basuhlah mukamu dan kedua tanganmu, ya, hingga dua mata siku. Nah, kalau dengan air kita membasuh muka dan membasuh tangan. Tapi kalau kita bertayamum, maka Allah menggantinya dengan famsahu, ya, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah tersebut. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, jadi Allah memberikan kemudahan kepada kita. Jika kita dalam keadaan sakit, yang kita mungkin sakitnya itu salah satu anggota wudhunya terluka, atau mungkin karena ada sakit korengan atau sakit lain,
yang tidak membolehkan secara ilmu kedokteran tidak boleh basah, ya, maka kita boleh bertayamum. Begitu juga kalau kita dalam perjalanan jauh susah mencari air, nah, kita boleh bertayamum. Atau kita habis buang air kecil atau buang air besar, nggak ada air, yang ada apa? Ada tanah atau batu atau apa, kita boleh bertayamum. Ya, jadi tapi kalau untuk di Indonesia, karena negara kita ini tengah laut, mungkin di negara kita cukup banyak air. Tapi walaupun demikian, mungkin kita sedang dalam perjalanan, kita ada di kendaraan perjalanan jauh, nah, kita naik kendaraan umum, kita terpaksa bertayamum karena mobilnya nggak berhenti, sedangkan waktu kita sudah tinggal sedikit. Nah, untuk itu kita bertayamum. Ya. Nah, ini satu yang sering menjadi perdebatan. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Atau jika kamu bersentuhan dengan wanita. Ya. Nah, jadi kamu bersentuhan dengan wanita ini sering menjadi bahan pembicaraan di antara kita. Aula masa, nila masa ini kalau secara ilmu nahu sorof atau ilmu sorof itu dia masuk dalam bab mufa'alah. Jadi la masa yulamisu mulamasatan mulamisun mulamasun lamis la tulamis mulamasun mulamasun, ya, mulamisu yulamasa. Mulamisu yulamasa. Jadi babnya bab mufa'alah, artinya itu di sini adalah saling menyentuh dengan bersengaja, ya, saling menyentuh dengan bersengaja. Jadi kalau kita artikan misalnya lamasa itu dengan hanya menyentuh atau tersentuh, mungkin kita waktu kita di Mekah misalnya atau dalam keadaan penuh orang, mungkin wudhu kita batal terus. Apalagi kalau kita di tanah suci Mekah, kita tawaf itu berdesak-desakan, ya pastilah bersentuhan. Ada orang yang jalannya cepat-cepat, ada yang lambat. Kalau kita orang Indonesia lebih lambat jalannya karena lebih orangnya tidak besar. Nah, kalau orang-orang Barat lebih besar-besar dia jalan cepat-cepat dan tangannya mengayun kiri kanan. Jadi besar sekali kemungkinan itu kita bersentuhan. Nah, seandainya ini kita artikan dengan bersentuhan saja, maka akan sulitlah bagi kita untuk bisa menyempurnakan ibadah kita kalau kita lagi haji. Jadi pengertian di sini la masa ini dalam ilmu saraf tadi yang kami bacakan itu berada pada bab mufa'alah, yaitu bab ketiga dari sulasi mazid, fa'ala, tafa'ala, fa'ala. Tafa'ala. Jadi ada bab ketiga, sering juga disebut oleh ahli nahu saraf itu bab mufa'alah yang artinya saling bersengaja, saling bersentuhan. Tapi di sini pun ada beberapa pendapat dan pendapat yang lebih kuat itu ada dua. Kalau menurut Imam Syafi'i mengatakan pokoknya bersentuhan batal. Nah, kemudian kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah atau Hanafi, nah, pengertian di sini adalah saling bersentuhan dengan bersengaja, ya, dengan bersengaja. Nah, kemudian sehingga Imam Hanafi mengatakan kalau hanya bersentuhan saja, apalagi tidak sengaja tersentuh apa-apa, menurut Imam Hanafi tidak batal. Kalau menurut Imam Syafi'i, beliau mengartikan batal. Nah, menurut pendapat yang lain, batal, bersentuhan batal kalau menimbulkan syahwat. Tergantung ini kita mana yang biasa kita pakai, kita yakinnya di mana. Nah, kalau saya adalah memakainya bahwa kalau hanya bersentuhan saja atau tersentuh saja tidak membatalkan, kecuali menimbulkan syahwat maka batal wudhunya. Nah, ini benar-benar pulang kepada kita masing-masing. Kalau ketentuan agamanya, letterlek arti dari ayat ini adalah saling menyentuh atau bersentuh-sentuhan. Nah, para ulama termasuk Buya Hamka, beliau lebih kepada
kalau bersentuhan itu menimbulkan syahwat, nah beliau mengatakan itu batal. Ya, beliau cenderung pada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, terserah bapak-bapak dan ibu-ibu kita mau pakai yang mana. Kalau kita wah pokoknya bersentuhan batal dan kita yakin dengan itu, ya silahkan. Kenapa? Nah, ibadah itu ada tuntunan, kemudian ada seperti ini timbul penafsiran. Maka balik pada kita setelah kita memahami dasar-dasar hukumnya, memahami kaidah-kaidahnya, maka kita menetapkan bahwa saya ikut imam yang mana. Itu. Jadi lamasa itu artinya lamastumun. Lamastum itu berasal dari kata-kata lamasa. Jadi artinya saling menyentuh laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau Bu Hamka atau Bu Hanifah itu lebih pada ini hubungan suami istri atau setidaknya persentuhan yang menimbulkan syahwat. Ya, kemudian nah ini pun kalau persentuhan seperti itu nah, boleh bertayamum. Ya, dia belum sampai kepada junub. Kalau sudah junub maka dia fattaharu. Tapi kalau baru saling bersentuhan saja ya tidak sampai kepada menimbulkan batas junub, maka boleh bersucinya dengan bertayamum kalau tidak ada air. Kalau ada air ya kita berwudu. Ya. Lam tajidu ma'am fatayammamu sha'idan thayyibah. Ya. Maka hendaklah kita bertayamum dengan tanah yang bersih lagi suci. Bapak dan Ibu sekalian, nah kita timbul pertanyaan, terus kalau kita di kendaraan, mana ada tanah yang bersih, nggak ada tanah di kendaraan. Nah, di sini sebenarnya tanah itu, kalau kita ada bisa menempelkan tangan kita ke tanah di atas muka bumi, maka kita tempelkan tangan kita ke tanah, kemudian kita tepukkan begini, sehingga yang kasar dan debu yang kasarnya hilang atau terbuang, maka tinggallah debu yang halus, atau debu yang halus, kemudian itulah yang kita sapukan ke muka. Jadi bukan berarti kita taruh tangan kita ke tanah, kemudian berdebu-debu kita sapu muka dan tangan kita, tidak. Tapi kita taruh tangan kita di tanah, kemudian kita tepukkan begini, atau kita gosokkan sehingga tanah yang kasar dan debu yang kasarnya jatuh, terbang, kemudian baru kita menyapu muka dan tangan kita. Terus kalau kita ada di kendaraan bagaimana? Kendaraan itu pada umumnya walaupun habis dibersihkan selalu ada debunya. Ada debu karena waktu pintu terbuka, maka debu itu yang berterbangan di udara dia akan masuk ke kendaraan. Yakinkanlah hati kita bahwa ada dinding atau sandaran tempat duduk kita atau pada dinding mobil kita ada debu yang menempel. Itulah yang kita lakukan. Tapi yang paling baik ya kita usahakan bertayamum itu kalau nggak ada air ya kita menempel tangan kita ke tanah yang bersih ya dan bersih yang nggak ada kotoran yang terlihat di atasnya. Nah, baru kita tepukkan, kita buang debu dan tanah yang kasar. Setelah itu baru kita sapukan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu litahhirakum walitimman ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menginginkan kesulitan atau kesukaran bagi kita, tapi Allah menghendaki kita suci dan menyempurnakan nikmatnya atas kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Itu di ayat pertama, nanti mungkin kita bahas bersama. Kemudian di ayat ketujuhnya, wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bizatis sudur. Dan ingatlah olehmu akan nikmat Allah atas kamu dan perjanjiannya yang telah dia janjikan atau perjanjikan dengan kamu. Seketika kamu berkata, kami dengarkan dan kami taati. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat atau maha mengetahui akan isi hatimu. Bapak dan Ibu sekalian, nah, mungkin sedikit. Terus apa yang menjadi rukun wudhunya tadi atau fardu wudhunya sudah kita bahas tadi. Fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama berniat, yang kedua membasuh muka, yang
Ya, yang ketiga membasuh kedua tangan sehingga kedua mata siku. Yang keempat menyapu kepala, ya, mulai dari batas tumbuh rambut di depan sampai ke uduk kita, dan bersama itu kita sapu juga telinga. Yang kelima adalah membasuh kaki hingga kedua mata kaki, dan keenam tertib. Tertib di sini adalah mendahulukan yang dahulu, mengemudiankan yang kemudian. Jadi urutannya harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudhu ini enggak Rasulullah yang menyampaikan, langsung Allah yang menyampaikan. Jadi tidak ada tawar-menawar kecuali Allah berikan keringanan pada kita. Kemudian apa yang menjadi sunat-sunat wudhu, ya, disunahkan waktu kita berwudhu. Ya, yang pertama itu kita sebelum berniat kita kemudian membaca basmalah, ya. Setiap kerjaan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita berniat untuk berwudu, kemudian kita membaca Bismillah. Seterusnya kita membasuh kedua telapak tangan kita ini, karena ini akan digunakan untuk membawa air ke muka kita. Ya. Jadi kita bersihkan dulu kedua telapak tangan kita, ya. Ya, itu menjadi sunahnya membaca Bismillah. Kemudian yang selanjutnya yang kedua apa? Kita menggosok gigi. Menggosok gigi atau bersiwak itu adalah salah satu sunnahnya berwudu. Makanya sering kita lihat kalau kita lagi sholat di Mekah, orang membawa siwak. Mau sholat itu kadang-kadang nggak habis wudu, kadang-kadang udah mau takbir bersiwak dulu dia. Padahal kalau Rasulullah mengajarkan itu ya sehabis mau berwudu, ya kalau nggak bisa yang bagus tuh sikat gigi lah gitu, kita sikat gigi. Nah, kalau di Mekah itu sering kita lihat orang bersiwak. Tapi prinsip adalah bahwa salah satu sunnahnya berwudu itu adalah menyikat gigi kita atau bersiwak. Ya. Kemudian yang keempatnya kita berkumur-kumur, ya, disunahkan berkumur-kumur. Kenapa? Karena kita mau bercakap-cakap dengan Allah, ya. Mungkin saja sisa kita menyikat gigi tadi belum keluar semua. Apalagi kita orang Minang, orang Sumatera Barat, makanan kita enak-enak, bau-baunya juga enak. Nah, jadi kalau kita nggak sikat gigi, bayangkanlah kalau kita habis makan pete atau makan jengkol, makan pote joriang, kemudian awak tidak sempat sikat gigi. Habis itu tidak lo berkumur-kumur. Nah, kalau kita sholat berjamaah, ya teman-teman di kiri kanan kita kebagian. Kebagian apa? Enggak kebagian pete sama jengkolnya, tapi hanya kebagian baunya. Nah, ini bisa mengganggu kekusukan orang lain dalam sholat. Sementara kita sendiri mau bercakap-cakap atau mau berbicara, mau berdiskusi menghadap Allah, nah, sementara mulut kita baunya kurang sedap. Jangankan untuk menghadap Allah, kita mau bertemu teman saja, rasanya kalau mulut kita nggak enak, baunya kita cari permen. Kita makan permen dulu, biar baunya enak. Nah, jadi kita berkumur-kumur itu termasuk sunnah daripada wudu. Nah, disunahkan juga berkumur-kumur itu 3 kali. Pertama, 2 buang, 3 buang. Nah, itu berkumur-kumur. Kemudian beristimsyak, memasukkan air ke dalam lubang hidung, ya. Nah, itu disunahkan juga memasukkan. Memang kalau kita yang jarang gitu ya, memasukkan air ke dalam lubang hidung, karena dalam lubang hidung itu kan ada saringan kotoran. Sedang kotoran itu berupa bulu hidung kita. Jadi kalau kotoran yang masuk lalu disaring oleh bulu hidung. Nah, kalau dia terlalu banyak, apalagi sudah menjadi kotoran hidung, nah ini kan harus kita bersihkan. Maka gunanya kita memasukkan air ke dalam lubang hidung itu adalah untuk membersihkan lubang hidung kita dari kotoran-kotoran yang menempel. Nah, ini disunahkan. Walaupun ini tidak diwajibkan, tapi ini disunahkan. Kemudian bagi yang laki-laki itu menyelang-nyelang jenggot. Nah, jenggot itu kan ada yang sampai ke dada jenggotnya, ada yang sedikit. Nah, ini bagi orang laki kan salah satu ciri umat Rasulullah itu dia memelihara jenggot, tidak memelihara kumis dan jambang. Jadi kalau ada yang
Tanda-tandanya kalau dia memelihara jambangnya panjang gitu sampai ke sini, itu salah satu orang Yahudi. Kalau dia memelihara kumisnya sampai lebat begitu banyak, kadang-kadang nggak keurus, itu salah satu tanda orang Nasrani. Terus tandanya umat Rasulullah, dia memelihara jenggotnya. Makanya kalau kita lihat orang-orang di Arab sana waktu kita pergi haji atau umroh, kita melihat orang jenggotnya panjang-panjang, tapi kumisnya nggak ada, jambangnya juga nggak ada, dicukur habis. Karena itu memang adalah salah satu ciri-ciri dari umat Nabi Muhammad. Nah, bagi kita bapak-bapak yang suka memelihara jenggot, mengikuti sunnah Rasul, maka selangilah. Jadi jenggot itu dibersihkan karena dia kadang-kadang kusut ya. Nah, sering kotoran nempel. Nah, ini kita selangi. Jadi dengan jari diginikan supaya jenggot itu kotorannya turun. Tapi tidak perlu juga mencuci jenggot. Nah, karena kalau menyelang itu biasanya tangan kita dalam keadaan lembab supaya kotoran yang ada di jenggot itu terbuang. Terus yang ketujuh itu adalah menyelah-nyelah jari-jari kita. Kadang kita kalau berduduk kan begini aja, masuk tangan kita kan begini saja. Nah, jarang kita begini. Jarang kita menyelangi jari-jari kita ini, celah-celah jari ini jarang kita. Nah, ini disunahkan. Jadi kalau kita berwudu itu, berwudulah dengan sempurna, maka setiap batas atau ruang jari kita, selah-selah jari ini ya kita bersihkan. Ya, ini termasuk sunnah wudu. Baik jari kaki maupun jari tangan itu kita bersihkan. Begitu juga ujung kuku kita, ya menyelah-nyelah jari ini sampai ke ujung kuku itu, di sela-sela itu sampai ke ujung kuku kita. Kadang-kadang kita habis kerja yang bertani lah kalau kita di kampung, ya mungkin habis basiang padi, habis kerja di sawah di ladang, mungkin ada kotoran atau tanah yang masuk ke kuku kita. Nah itu kita bersihkan sehingga tidak terlihat lagi hitam-hitamnya. Nah, ini namanya termasuk dalam kelompok menyelang-nyelang jari. Jadi selah-selah jari kita ini kita bersihkan sampai ke ujung kuku kita. Begitu juga jari-jari kaki kita, karena dia di bawah, ya agak susah bagi yang gemuk atau bagi yang ada sakit tertentu sehingga agak susah meruduk. Nah, makanya sekarang itu di masjid-masjid, di musola-musola tempat duduknya ada yang duduk. Nah, ini tujuannya salah satunya untuk membantu orang-orang yang sudah usia lanjut untuk bisa dia menyelangi, ya, membersihkan sela-sela jari kakinya, ya, kemudian membersihkan ujung kukunya kalau ada kotoran yang menempel. Jadi kenapa sih kok pakai duduk segala tempat duduk? Nah, bukan hanya untuk membantu orang tua saja, tapi juga untuk membantu memudahkan kita membersihkan sela-sela jari kaki dan membersihkan kuku kaki kita supaya tidak ada kotoran yang menempel. Bapak-bapak dan ibu sekalian, itu kandungan surat Al-Maidah ayat 6. Nah, alhamdulillah jam 7 kita selesai, ini agak panjang. Sebenarnya kalau kita kaji bab per babnya, ada babnya bab bersuci, ada bab ya itu bab toharoh. Nah, ini memakan waktu bisa lebih dari 3 jam. Kemudian kalau masuk ke bab wudu, nah apalagi babnya tadi ada babnya mandi, al-ghuslu, ini banyak sekali. Tapi alhamdulillah Allah meringkasnya di sini. Nah, kita ikuti ini. Nah, kalau mau kita khusus, kalau kita bahas bab per bab mungkin pada kesempatan lain. Tapi alhamdulillah dengan tuntunan Allah langsung ini kita berikan keterangan, mudah-mudahan menambah mantapnya kita dalam berwudu sehingga kita sempurna dalam beribadah sholat. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin demikian dari kami. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Apa mungkin kok begini, kok begitu. Nah, yang jelas kita sekarang sudah tahu aslinya, baik asli perintahnya maupun asli anggota wuduknya. Kenapa? Karena diterangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Rasul, tidak sahabat, tidak Allah langsung. Ya. Jadi kalau anak-anak sekolah agama, ini adalah ayat kurikulum. Jadi kalau kawan-kawan yang dulu dari Balikparit, harusnya ayat ini nggak boleh nggak hafal, ini hafal. Karena dulu kurikulum.
Kalau dulu kalau nggak hafal berdiri di mungko kan gitu, togak di mungko. Baik Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan kami mengenai ayat ini. Kalau ada yang kurang, itu semata-mata kena kekurangan kami mohon maaf. Kalau benar itu benar-benar semata-mata datangnya dari Allah, karena Allah lah yang mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Demikian, silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Kami kembalikan kepada pembawa acara, Kakanda Haji Rapitos atau kepada Pak Dato. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah hari ke jemaah ramai 27 orang Alhamdulillah. dari seluruh Indonesia. Dari Australia hari ini absen. Iya. Terima kasih, memang kita menjadwalkan tiap minggu itu ada penceramah. Dan mohon kesediaan Pak Ustadz untuk minggu setengah jam aja cukup. Kalau untuk tadarus rasanya Ibu Des sudah cukup bisa mengontrol dan mengarahkan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Pak Ustadz. Iya Pak Dato. Tadi membatalkan wudhu bersentuhan dua laki-laki dan perempuan. Iya. Dari ayat itu kan hanya tertuju kepada laki-laki. Kalau perempuan batal juga enggak wudhunya. Itu satu. Yang kedua tadi membasuh kepala. Kalau laki jelas itu rambutnya pendek. Kalau rambutnya panjang, Mbak, apa harus sampai ke ujung rambut membasuhnya? Dan yang ketiga, masalah tayamum. Tayamum itu untuk wudhu. Kalau untuk mandi wajib, bisa enggak tayamum? Kalau memang posisi air tidak ada. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, Pak Dato. Nah, baik, yang pertama berwudhu yang membatalkan wudhu tadi kan disebut untuk wanita. Jadi begini, di ujung ayat Allah menyebutkan Allah memberikan kemudahan kepada kalian, tidak berniat untuk memberikan kesulitan, tapi berniat Allah itu memberikan supaya kita suci. Nah, ini. Jadi kalau al-uslu dalam ilmu usul fikihnya, al-uslu fil amri lil wujub. Jadi kalau Allah mengatakan wa in kuntum junubam fattahharu. Ya. Maka hendaklah kamu dalam keadaan junub, maka hendaklah kamu bersuci atau mandi junub. Boleh nggak kalau nggak ada air, ya nggak ada air, ya boleh nggak kita bertayamum? Nah, untuk junub ini itu mungkin saya belum menemukan ayat atau hadis yang membolehkan kita mandi itu diganti dengan tayamum. Nah, mungkin untuk yang satu ini kita pakai dulu dasar usul fiknya, yaitu menurut ilmu usul fikih al-uslu lil amri fil amri lil wujub. Sesuatu yang diperintahkan itu wajib, ya, tidak bisa ditawar. Jadi wajib ya. Jadi kalau di sini kan wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi fattahharu. Jadi kalimatnya adalah fi'il amal. Fi'il amal fattahharu, maka hendaklah kamu bersuci atau mandi. Nah, di sini pada tuh pertanyaannya mau jawab dulu sebatas yang ada keterangan dulu ya Pak Dato ya. Mungkin nanti Ambo cari apakah ada ayat atau hadis lain yang mengatakan boleh dengan tayamum. Nah, tapi yang pernah Ambo pelajari, Ambo baca, untuk mandi junub harus mandi. Ya, karena itu hadasnya hadas besar, ini bisa dihilangkan dengan mandi. Nah, belum saya ketemukan boleh diganti dengan tayamum. Tapi kalau sebatas aula mas tumenisa, bersentuhan saja, ya bersentuhan menimbulkan syahwat, itu boleh dengan tayamum. Tapi kalau sampai kepada batas atau ketentuan junub, maka harus mandi. Nah, itu ininya. Jadi wajib mandi. Jadi kalimatnya perintah. Fattahharu.
itu fi'il amar. Maka harus atau hendaklah kamu bersuci atau mandi. Itu yang pertama. Yang kedua yang membatalkan yang berwudu. Nah, berwudu tadi kalau laki-laki kan sampai ke tengkuk. Bagaimana dengan wanita? Nah, wanita kan rambutnya panjang. Makanya Rasulullah ini kan tidak menyampaikan bahwa sampai ke ujung rambut, tapi sampai ke tengkuk, ke kuduk kita. Nah, kuduk itu, nah makanya ada ibu-ibu yang mengatasi masalah ini, dia tidak membasahi karena rambutnya panjang, dia tidak menyapu sampai ke ujung rambut, tapi dia ikuti hadis Rasulullah sampai ke batas kuduk. Makanya dia di sini dia basahin di sininya. Nah, di sininya untuk memenuhi itu. Tapi di pendapat lain ada yang mengatakan harus Rasulullah itu ada mencontohkan ada berapa, ada yang mencontohkan dari depan sampai ke belakang. Kemudian juga satu ketika Rasulullah itu hanya menyapu ya sebagian saja. Kemudian ada juga menyapu hanya sebatas sorbannya. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa ya yang sempurnanya adalah menyapu dari batas ujung dari batas rambut sampai ke tengkuk atau sampai ke kuduk kita, itu sempurnanya menyapu. Tapi apakah harus seluruhnya begitu? Rasulullah juga mencontohkan pada beberapa kesempatan lain, ya ada Rasulullah hanya sampai dengan ubun-ubun saja menyapu sampai sini. Ya. Ada juga Rasulullah hanya menyapu di atas sorban. Karena Rasulullah nggak membuka sorban, itu menyapu di atas sorbannya. Juga waktu beliau memakai sepatu, memakai kaos kaki, hanya menyapu kaos kakinya saja. Itu ada lagi nanti bab namanya bab menyapu sepatu. Jadi dalam keadaan dalam perjalanan jauh, kita juga diberikan keringanan. Kalau buka sepatu, buka tutup, kondisinya tidak memungkinkan. Nah, kita boleh menyapu sepatu. Ya, kalau kita kaos kaki boleh menyapu kaos kakinya. Tapi yang disunah yang diinikan adalah menyapu sepatu. Jadi ada keringanan, tapi yang sempurna adalah menyapu mulai dari batas tumbuh rambut di kening sampai ke kuduk kita. Nah, itu yang sempurna. Kemudian boleh enggak ya seperti yang lain? Rasulullah boleh tidaknya tentu sesuai dengan hadis Rasulullah lagi. Karena Al-Qur'an itu diterangkan dengan hadis atau ditafsirkan dengan hadis. Rasulullah yang memberikan contoh itu ada Rasulullah itu menyapunya sampai ke ubun-ubun setengah saja sampai ke ubun-ubun. Ada juga Rasulullah dilihat oleh sahabat, beliau tidak menyapu langsung mengenai rambut, tapi di atas sorbannya. Ya. Ini ada Rasulullah memberikan contoh. Ini kalau saya bacakan ini ada di dalam. Kebetulan saya pegang fikih sunnah, ya fikih sunnah Said Sabiq. Nah, itu dicontohkan seperti itu oleh Rasulullah. Jadi boleh kita kalau kita mau sempurna, apalagi kita laki-laki, kondisinya memang memungkinkan, kita sapu mulai dari batas tumbuh rambut di depan sampai ke kuduk kita. Kemudian kalau memang tidak memungkinkan, kita pakai kayak orang Arab, dia pakai sorban. Nah, situasinya berdesakan, dia boleh menyapu di atasnya saja separuh. Nah, gitu. Nah, jadi kita disesuaikanlah dengan kondisi, memungkinkan nggak kita untuk menyapu sempurna atau kita menyapu sebagian saja ya dari kepala, namun telinganya tetap kita sapu. Jadi ada keringanan-keringanan untuk wanita. Tidak, yang disunahkan adalah menyapu kepala, bukan menyapu rambut. Nah ini nanti kita kalau rambut kan rambut panjang, nah mungkin lah, sangat menyulitkan lah untuk menyapu rambut sampai ke ujung rambut. Nah, makanya Allah menyebutkan famsahu biru'usikum, maka sapulah kepalamu. Nah, begitu Pak Datuk, itu yang keduanya. Yang ketiganya tadi Pak Datuk saya lupa apa Pak Datuk? Membatalkan uduk kalau hanya untuk laki-laki aja. Kalau misalnya bersentuhan, apa yang laki-laki aja yang batal uduknya, apa yang perempuan juga batal uduknya. Iya, baik Pak Datuk. Jadi bersentuhan itu kan aula mastumun nisa lama sabu mursidah ya bab sulasi mazid bab 3 ya bab mufa'alah ya Bu ya. La masayula misu mula masatan. Ya, mula misun itu
lamasa itu saling menyentuh. Saling menyentuh laki-laki dan wanita. Berarti kedua-duanya batal rambutnya karena dia wuduknya dia saling menyentuh berdua, batal. Nah, ada dalam ini lain, ini nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ada juga di tengah masyarakat kita itu bukan hanya menyentuh laki-laki dengan perempuan, tapi ada juga orang laki-laki menyentuh orang laki-laki, ya, atau orang perempuan menyentuh orang perempuan, menimbulkan syahwat. Nah, itu juga batal. Sesama laki-laki pun kalau menimbulkan syahwat itu batal. Nah, terjadi di tengah masyarakat kita. Ada orang yang seperti itu. Juga sesama wanita, mereka juga, kita mungkin lebih mengenalnya sekarang populernya lesbi ya. Nah, homo dan lesbi, nauzubillah summa nauzubillah min zalik, ya. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Ya, tapi untuk pelajaran bisa saja persentuhan itu terjadi antara laki-laki sama dengan laki-laki, perempuan bersama dengan perempuan bersentuhan tapi menimbulkan syahwat. Ini juga membatalkan wudhu. Jadi yang bersentuhan kedua-duanya batal. Luas nih kajian wudhu ini sebenarnya luas sekali. Nah, luas sekali berapa bab ini kita rangkum menjadi satu. Nah, itu Pak Datuk penjelasan dari Ambo. Ustadz, barangkali para jemaah yang lain ada pertanyaan, kita manfaatkan potensi itu. Siapa Ustadz? Ya, silakan. Boleh, silakan. Bu Lin. Cabut je nama supaya tahu Pak Ustadz. Ayo, namo panggilan Mai. Oh ini Mai ya, bukan Lin ya. Sorry Mai. Istri Ya, silakan, Bu Mai. istri Pak Yul Kaisar. Oh iya iya iya. Iya. Ya, silakan Bu Mai. Pak Ustadz, Iko kan kalau bagi perempuan itu kan pakai kerudung Pak Ustadz. Iya. Mandi wudhu, yang pertama nih, yang kedua mencuci muka, membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, dan yang keempat akan mengusap kepala. Kalau kita Menyapu. bagi perempuan itu enggak mungkin membuka kerudung lah kan, enggak mungkin keusap ke rambut misalnya itu gimana, apa boleh kerudung aja? Tadi kan laki-laki boleh mengusap sepatu, kalau perempuan boleh nggak mengusap kerudungnya aja? Terima kasih banyak. Ini adalah perkembangan dari kebudayaan manusia ya. Jadi makanya untuk wanita itu sebaiknya berwudu itu di tempat wanita. Ya kan sekarang alhamdulillah di mana-mana tempat duduk ada khusus tempat duduk wanita dan tempat duduk pria. Nah, karena perintahnya adalah menyapu kepala, maka apakah kepala itu kita menyapu gitu ya, menyapu kepala. Nah, yang kembali dulu kepada hukum dasarnya, menyapu kepala adalah wajib. Nah, terus bagaimana? Sedangkan wanita itu kan rambut itu juga termasuk aurat. Begitu ya, Maya? Rambut termasuk aurat. Sehingga kalau auratnya terbuka, kan batal juga uduk jadi kan begitu. Nah, batas aurat itu adalah sama kayak kalau kita di dalam kamar mandi kita sendiri, ya, atau di dalam kamar mandi yang khusus untuk wanita. Maka yang tadinya kita aurat kita itu karena yang di lingkungan kita adalah orang satu jenis semua. Satu jenis semua. Maka yang menjadi penutup aurat kita itu bukan lagi hanya sekedar kerudung kita, tapi adalah ruangan itu menjadi penutup karena tidak ada pihak yang bukan muhrim kita atau pihak orang lain jenis kita yang bisa melihat mahkota kita, melihat perhiasan. Karena rambut itu adalah perhiasan bagi wanita dan itu bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya. Makanya perhiasan itu tidak boleh dibuka di tempat umum, tapi dia boleh dibuka di tempat-tempat tertentu. Makanya waktu berwudu kita dahulukan yang mana? Salah satu rukun wudu adalah menyapu kepala. Kemudian salah satu yang membatalkan wudu adalah terbukanya aurat, kan begitu. Nah, di mana katanya? Makanya ini kita pilah-pilah, baru dia dikatakan membuka auratnya kalau aurat itu terbuka di tempat umum dan semua orang bisa melihat. Tapi kalau dia terbuka di tempat khusus, ya di kamar mandi kita di rumah atau di kamar mandi khusus wanita di tempat umum yang ada di situ adalah wanita semua, maka ini diberikan keringanan oleh Allah SWT. Ini tidak termasuk yang
membatalkan wudhu kita. Kenapa? Ada perintah untuk menyapu. Jadi perintahnya langsung dalam Al-Quran. Nah, perintah. Nah, balik usul fiknya tadi, sesuatu yang diperintahkan itu wajib kita lakukan. Makanya ya kita angkat kerudungnya. Kalau dalam kamar mandi kita khusus, ya habis kita mandi setelah pakai pakaian, kita langsung berwudhu. Tempatnya tertutup, nggak ada orang lain yang bisa melihatnya. Gitu Mai. Jadi boleh atau Mai menyapu, nah, menyapu, bakal laki-laki boleh menyapu sorbannya. Wanita bagaimana? Nah, memang wanita ini tidak diterangkan boleh menyapu kerudungnya atau tidak gitu. Tapi kalau kita kiaskan tadi itu yang menyapu sorban. Nah, sorban itu kan umumnya tipis, tidak tebal. Nah, sedangkan kerudung wanita itu berlapis-lapis. Ya, mungkin sentuhan air, sentuhan sapuannya itu tidak sampai ke rambut. Nah, jadi agar lebih sempurna, ya, agar lebih sempurna, sapulah kepala kita. Jadi kita milih itu adalah milih yang ini yang paling sempurna dulu. Kalau tidak memungkinkan yang paling sempurna, yang sempurna saja. Ya, yang sempurna nggak bisa juga, ya, yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk dalam wudhu kita. Jadi begitu, Mai. Jadi usahakanlah berwudhu itu jangan di tempat terbuka, tapi berwudhulah di tempat khusus wanita sehingga kita bisa menyempurnakan wudhu kita. Begitu, Mai. Oke, makasih Pak Ustadz. Iya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan, karena waktu Pak Ustadz tinggal 5 menit lagi. Silakan. Ibu Umon barangkali ada pertanyaan ke Pak Ustadz. Silakan Bu Umon. Makasih tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan enggak masalah wudhu ada Ustadz, tapi Iya, Bu. masalah tadarus. Iya. Kini ada tadarus yang bersambung-sambung. Misalnya yang kau membaca juz 1, baca kau juz 2, kau juz 3. Apakah itu bisa dianggap untuk bisa membaca sadunya? Sehingga nampak awaklah tamat padahalnya baca saja seorang. Jadi aku Ustadz tadarus yang model itu. Terima kasih. Itu ini sering ini tren ini Iya, tren gini. Jadi kalau ada orang yang mau nikah kan ada pengajian. Khatam Quran kan gitu, khatam Quran. Undanglah orang 30 orang. Biasanya anak-anak dari panti atau anak-anak dari pesantren diundang 30 orang. Jadi si A baca juz 1, 2, 3, 4 sampai 30 sehingga mereka selesai berbaringan. Apakah ini khatam secara bersama? Dalam arti kata khatam secara bersama, tapi enggak menghatamkan secara tadarus. Sedangkan kalau tadarus itu balik pada kaji bumun tadarusan. Jadi kita membaca dan mendengar. Jadi ada yang membaca, ada yang menyimak. Kita belajar bersama-sama. Nah, jadi agak berbeda konsepnya. Kalau tadi cara seperti tadi adalah cara khatam cepat berjamaah. Yuk khatam yuk. Bisa khatam langsung. Iya gitu. Tapi apakah ini tadarus? Itu bukan tadarus. Itu adalah target khatam. Dalam pandangan Allah seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang boleh masing-masing membaca 1 juz. Tentu yang menjadi haknya 1 juz. Nah, apakah yang dibaca oleh yang lain dia tidak kebagian? Karena dia tidak ikut dalam itu. Gitu. Kalau tadarus kita kan berbeda. Tadi misalnya Bu Mursidah membaca surat Al-Maidah ayat 1. Kawan-kawan menyimak. Jadi nama membaca, dapiknya sama, nama menyimak, dapiknya sama yang membaca. Kenapa? Inyo sebenarnya tidak membaca kore-kore, tapi inyo membaca dalam hati, inyo ikuti. Inyo sebenarnya membaca gitu. Sehingga iko sama-sama membaca. Sehingga kalau 40 orang membaca, inyo seorang pun dapat 40 kali. Sama dengan 40 kali membaca. Kenapa? Inyo menyimak, inyo membaca. Bukan membaca kita salah, tapi salah tuh. Kamu tadi, Bu Linda, Jonina lain, Pak Sabri itu tapi hukum. Berarti kan membaca dalam hati, tidak ikut kore-kore tapi dalam hati. Nah, kalau tadarus. Tapi kalau yang membagi-bagi, mengkapling-kapling tadi selesai. Tapi kalau kita bisa gitu, balikkan kepada prinsip itu,
belajar bersama membaca dan mendengar. Nah, ini enggak, karena membaca enggak ada nah, kan? Bayangkanlah kalau 30 orang, 30 sekali 50 didongakan gitu. Didongak pertama membaca juz kedua lebih kancang. Didongan juz kedua. Juz ketiga bacanya lebih bagus. Nah, akhirnya apa? Awak menyimak enggak bisa menyimak dengan baik karena mana kita simak suaranya bergalau. Nah, ini sebenarnya yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah dalam tadarusnya sahabat-sahabat. Jadi tadarus adalah saling membaca dan mendengar, kemudian menghayati. Mungkin begitu Bu Mursidah. Terakhir barangkali ke Ibu Des. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Silakan Mursidah. Ibu Des. Karena Bu Mursidah enggak ambok ke pertanyaan beliau tadi, tapi kita tanya dulu. Silakan waktunya Pak Ustaz. Ibu Des. Silakan Ibu-ibu. Ibu Des. Oh lagi. Oh, Ibu Des lagi ngurus cucu. Silakan yang lain, satu lagi yang bertanya, kenapa Ustaz waktunya hanya Halo. 8. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Des. Mengulas pertanyaan Nimun tadi, Ustaz. Iya. Kami di Majlis Taklim Iya. RT itu Iya. sering sekali 3 bulan kami khatam. Iya. Tanya begini, kita khatam hari ini bagi-bagi jus. Saya bertanya gini, apakah itu namanya khatam atau gimana gitu? Kenapa melaksanakan itu, Ustaz? Iya. Jadi begini, ya itulah tadi seperti yang mau sampaikan. Ya khatam dia tetap khatam. Khatamnya khatam apa? Ya khatam orang rame-rame gitu. Jadi dalam arti kata unsur tadarusnya tidak terbawa, unsur pendidikannya tidak terbawa. Jadi sebenarnya ditanya si A itu baca juz berapa? Baca juz 1. Dia mendengar nggak bacaan juz 2? Tidak. Mendengar nggak bacaan juz 3? Tidak. Kalau tidak terjadi seperti itu, tidak ada yang namanya tadarusnya. Ya, tidak tadarus dia. Karena tadarus itu ada yang membaca, ada yang mendengar, kemudian ada yang mentelaahnya. Jadi kita pelajari bersama. Kalau tadi itu baca kita ya khatam setiap 3 bulan. Kalau 3 bulan khatamnya, misalnya hari ini si A membaca juz 1, kemudian yang lain mendengar dulu. Nah, kemudian setelah itu si B membaca juz 2, yang lain mendengar dulu. Si C membaca juz 3, yang lain mendengar dulu. Kalau itu khatam itu. Kenapa? Walaupun si A tadi membaca juz 1, si B waktu itu tidak membaca, si C nggak membaca, tapi dia mendengar dan menyimak, sehingga dalam hatinya dia ikut membaca. Ya, sehingga dia sebenarnya membaca bersama-sama. Nah, kalau yang begini, tapi kalau masing-masing awak duduk 30 orang, ya masing-masing membaca. Si A baca juz 1, si B baca juz 2, bergalau-galau lah, baca campur aduk, nak joleng ke dongal kan itu. Ya sama lah ketika ngaji suruh nampung lo, dari jam habis maghrib sampai jam 7:30, ayo baca ngaji. Yang ngaji alif baca, yang baca surat juz 30, ngaji baca juz 30, yang lah lancar baca surat yang sesuai dengan urutannya, sehingga ndak tontun kok dongal lah masih ingat dia waktu ngaji nampung yang anak baca alif bata saja kadang suara mana nak ketik kan nan di hati itu lo nan lagu godang nan lancarnya lah membaca dengan tajwid makhrajnya yang bagus. Tapi kalau nendek suaranya bagalau ndak joleh nih ke dongan nama enggak disimak gitu. Nah, ini sebenarnya untuk yang sudah kita bertadarus, berniat bertadarus, mungkin yang seperti ini kita hindarkan. Tapi kalau ada kesepakatan, ya pokoknya hari ini si A baca 1 juz, yang lain nyimak. Besok si B baca 1 juz, yang lain nyimak. Ini kita sebenarnya walaupun menyimak, tapi kita membaca. Nah, kalau yang seperti ini kita bertadarus, khatamnya adalah benar-benar khatam. Gitu. Kalau yang model itu khatam-khataman. ya kalau tetap khatam gitu, tetap khatam. Ya, tapi khatamnya itu adalah khatam, bukan khatam tadarus, tapi khatam target. Ya targetnya khatam kan gitu, target khatam. Pokoknya wah baca ya tempo hari itu paling sering terjadi kalau orang mau
hajatan mau nikah, yuk khatam. Nah, lihat ustadznya biar nggak lama sampai sore, udah bacalah satu orang satu juz. Nah, tapi kalau kita mau jujur, yang namanya khatam itu adalah membaca secara berurut, mendengar ini kita baca dari juz 1 sampai dengan juz 30. Nah, jadi membacanya bergantian sehingga jelas, yang membacanya jelas, yang menyimaknya jelas, ini menjadi pelajaran. Ya kalau nanti nggak khatam tuh kan lah selesai lah sampai dengan di kul a'udzu birabbin nas kan lah selesai, iyalah selesai. Tapi lah itu namanya selesai, krojo selesai, tapi enggak krojo sampai di ujungnya tapi enggak selesai. Dalam arti kata apa? Ya, si A menyelesaikan itu, tapi kalau dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya itu seperti layoutnya, pekerjaan A dikerjakan oleh si B, kerjaan C dikerjakan oleh siapa, itu dia memang urutan pekerjaan. Itu dalam dunia kerja itu layoutnya seperti itu. Nah, ini kenapa analisa gerak dan waktu, namanya time emotion study, ya time emotion study. Jadi mempelajari waktu gerak dan waktu. Jadi kalau dalam dunia kerja itu memang seperti itu. Jadi si A kerjanya tahap 1, si B tahap 2, si C tahap 3. Ini kerja dalam satu rangkaian. Tapi membaca Al-Quran itu tidak dalam satu rangkaian yang terpisah-pisah. Nah, mungkin begitu. Apa pahalanya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Allah saja yang tahu. Pahala itu hak Allah. Tapi kita sebaiknya, sebaiknya kalau kita bertadarus, hendaklah ada yang membaca dan yang mendengarkan atau yang menyimak, sehingga sama-sama menghayati. Karena wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu la'allakum ya. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Ya, apabila ada membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu dengarkan. Enggak disuruh juga kita baca. Ada yang baca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu dengarkan. Gitu. Ya. Nah, jadi kuncinya balik ke situ. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ya. Nah, maka hendaklah kamu mendengarkannya. Kuncinya ke situ. Oke, Pak Ustadz. Terima kasih. Usul Pak Datuk. Ya, silakan. Sekarang kita kan udah membahas masalah pengaruh, masalah bersuci. Ya. Kalau bisa minggu besoknya kita lanjutkan ke sholatnya gitu. Jadi kita itu berlanjut gitu, karena ini pekerjaan kita sehari-hari gitu. Mungkin kita ada yang belum sempurna melaksanakan. Gitu. Oke, terima kasih Bu Des. Alhamdulillah, ini hal yang luar biasa. Karena biko Pak Ustadz, awakku jemaah awakku lebih 650 KT sadonya. Tapi semangatnya pada tua 20 ke bawah. Alhamdulillah. Pertama semangat datuknya dah Zam. Ayo. Ini begitu. Jadi kalau komandannya itu Iko bahasa Mange, nan ikonya ibaratnya kalau lari lokomotifnya kencang, itu gerbong itu mengikuti kencangnya gitu. Nah, itu karena lokomotifnya Iko lokomotif Eropa, jadi kencang larinya kan. Alhamdulillah ya, gerbong ikut ya. Alhamdulillah. Jadi kepada para jemaah, barangkali itu ulang kaji-kaji zaman seisu ya. Itu hal yang sepele, barangkali itu yang harus kita lakukan keseharian. Tadi yang disampaikan Ibu Des, kita lanjutkan dengan cara sholat, itu betul-betul, karena dulu beraja asal-asalan saja. Nah, kini kesempatan Dewa untuk merapikan. Insya Allah lah, minggu depan Pak Ustadz, tolong kami berikan pencerahan dalam cara bersolat. Pak Ustadz, kami acara sampai 8:30, karena Pak Ustadz ada kegiatan lagi. Sekali lagi atas nama kami bersama menyampaikan ribuan terima kasih atas penyampaian Pak Ustadz. Kemudian amal ibadah bagi yang menyampaikan dan amal ibadah bagi kami yang mendengar. Amin, amin, Allah amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Datuk, Pak Wadarpito, bapak-bapak, ibu-ibu seluruhnya. Ya, seperti yang mau sampaikan dari awal, Ambo tidak menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak mengajari, tapi kita mengulang bersama-sama. Karena itulah tua-tua dek bersama-sama. Kok kan ya bagi orang losong itu kalau disobui ringan, diangkit seorang tak tanggung boleh. Kalau diangkit bersama-samanya ringan. Begitu juga kita belajar kok.
kalau awak belajar bersama-sama, tentu kalau awak dengan lupa ada sampai bertanya sok kita kawan. Nah, di samping itu kita bersemangat pula gitu kan, karena kawan-kawan bersemangat, ya ambo bersemangat, pada tu kawan-kawan seluruhnya bersemangat. Ya kalau sampai janji awak ya Allah, mudah-mudahan kita di Jopui sedang kita mengaji, kau selesai ngaji awak di Jopui jadi nampunya aku dapat itu ndaknya gitu ya. Jadi mudah-mudahan waktu kita isi dengan sebaik-baiknya, dengan beribadah, kemudian menuntut ilmu. Di samping itu sesuai dengan apa yang disarankan oleh Dinda Desmamilis tadi, insya Allah. Jadi kalau kita ini insya Allah ya kita bahas mungkin nggak terlalu dalam gitu, karena kita lupa mainkan, atau kalau menjagokan lupa mainkan ya. Selain itu mudah-mudahan dengan begitu kita bisa beribadah dengan lebih baik ya, salamokolah baik gitu, karena kita lah pelajari. Tapi balik bagi pada tu pasal jalan dek baturi lancar kaji dek basobui. Mudah-mudahan lewat cocok sobui kaji wak jadi lancar. Kalau Bona nambah sampaikan tadi datangnya dari Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang kurang atau yang salah, itu semata-mata karena kekurangan ambo, kekilapan ambo, itu ambo mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, oh ya Bapak-bapak Ibu sekalian, ini mohon doa juga kebetulan kakak Ipa ambo, kakak de Uni, de Nyonya, keluarga dalam keadaan sakit, kena COVID keluarga. Nah, mohon doanya mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhannya, Allah angkat semua penyakitnya. Begitu juga dengan kita semua dan keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhannya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Allah amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diri pada tu dari kita Bapak Ibu saudarinya Bu Mursidah mohon diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Ujang. Kaji. Ya, lanjut mengaji. Ya. Nepi Kaji. Para jemaah itu karena hari Minggu kita jadwalkan sampai 8:30, masih ada waktu karena anggota awak banyak yang baru masuk yang belum sempat mengaji. Nah, kini kepada Haji Titos tolong diatur surat Apo dan ayat bara, kita lanjutkan mengaji bagi yang belum sempat mengaji. Oke. Tadi sampai ayat berapa tadi, Des? Al-Maidah ayat 14 lagi. Boleh. Oke. Mungkin ke Palembang dulu, Ji. Anggota baru dulu ya. Anggota baru dari itu aja lah, dari Aceh. Mana dia tadi Aceh? Halaman Halaman 110. 10. 110. Al-Maidah. Nipas tadi mana Nipas? Ada. Suaranya Nipas, suaranya. Suaranya bisa buka nggak? Tekan di bawah sebelah kiri. Ada mic gitu. Ada mic sebelah kiri. Tekan dulu tengah sedikit. Nongol dia. Sebelah kiri bawah. Ya udah. Oke, sip. Ayat berapa? Sampai balik. 14. 14 sampai bawah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأقرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Ini wa minal lazina qalu. Ayat 14. Al-Maidah. Ya. Ya, Maidah. Ya, ayat 14.
Minal ladzina. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف Maaf Uni, hanya Ya. amzah baris Uni. Wal baghdha ila. Ya. Maaf ya Uni. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثيرا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lagi belajar juga. Alhamdulillah, terima kasih Unipas dari Aceh. Ini kalau kita lanjutin nih kita nggak bisa jalan nih semuanya nih. Apa? Oke. Saya rasa Sakmali Madatuk mungkin Ramatama aja kali itu. Ayo, ini harus jalan. Enggak. Satu ayat aja, Ji. Satu ayat aja. Jadi terdapat sadanya. Satu ayat. Ya. Ya. Walaupun panjang pendek, satu ayat. Kecil ya. Walaupun satu ayat. Anda tidak harus terima. Oke, yang ini. Kalau pendek mana? Aduh. Oke, yang ini coba. Yang ini. Lanjut, siapa lagi, Ji? Yarneni. Yarneni. Ya.
Ada satu ayat aja. Ya, terima kasih Master. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil